Selamat bertemu kembali di Syntronic Channel. Di hadapan saya ini sudah ada diagram mengenai menyalakan 3 buah lampu bergantian. Ini sudah kita diskusikan pada saat yang lalu. Tapi yang ingin saya sampaikan saat ini adalah bahwa hasil dari Celiosoft ini, simulator Celiosoft 2 ini akan kita tanamkan di Fluid Sim. Ya. Nanti kita akan lihat tidak banyak berbeda. Ya. Ini hanya untuk memperagakan bagi mereka yang terbiasa dengan sistem cabling atau seperti yang diperagakan pada simulator Fluid Sim. Ya. Baik, kita sekarang saya peragakan bagaimana pergerakan lampu yang ada yang terjadi pada diagram ini ya. Nah, saya lakukan menyalakan simulatornya. Nah, sekarang saya tekan L1. Nah, kita lihat di sini lampu 1, lampu 2, lampu 3. Kemudian dia kembali. Lampu 1, lampu 2, lampu 3. Nah, jadi ini yang nanti akan kita tanamkan di Fluid Sim ya. Baik, mari kita masuk ke Fluid Sim-nya. Di hadapan kita sekarang sudah ada diagram. Ya, ini adalah simulator Fluid Sim. Ya. Diagram sebagai kelanjutan PLC yang sudah kita diskusikan tadi sebelumnya ya. Nah, ini saya mentransfernya dari PLC ya, ke Fluid Sim. Ya. Jadi mentransfernya bisa dari PLC ke Fluid Sim atau Fluid Sim ke PLC. Ya. Tapi umumnya yang dilakukan orang-orang itu adalah mulai dari Fluid Sim kita transfer ke PLC. Ya, karena PLC yang baru. Tapi tujuan saya untuk membandingkan ini adalah supaya mereka-mereka yang mungkin agak kurang berani masuk di dalam PLC, ya, mereka tahu bahwa secara garis besar ya, penyusunan di PLC itu sama dengan penyusunan ladder diagram yang disebutkan sebagai sistem cabling, ya, sistem kabel. Ya. Jadi diagramnya itu diwakili di Fluid Sim. Memang ini agak menyalahi aturan ya, bahwa Fluid Sim itu tidak seperti ini menyusunnya. Ya. Tapi saya berusaha menyusun seperti ini, ya, berusaha supaya bentuknya semirip mungkin, ya, sehingga mereka-mereka yang mungkin ya kurang berani masuk PLC atau sulit untuk memulainya, ya mereka tahu bahwa ternyata ini adalah sama. Ya. Baik, di sini ini lambangnya ya. Kalau di Fluid Sim ini saya pakai M1. Ya. Kemudian ada skakel untuk start di sini. Ya, ada push button untuk start. Nah, kemudian ini mungkin untuk stop, gitu ya. Tapi ini bukan ya, itu untuk kelanjutan siklus. Jadi ini ada M1, ya, dalam hal ini saya pakai R4. Kenapa saya pakai R4? Karena R1, R2, dan R3 sudah saya pakai di diagram yang lain. Ya, jadi kalau namanya sama atau diagram yang yang sama ya di dalam satu ruangan yang sama, pasti akan muncul yang disebut dengan error. Baik, ini adalah M1 ya, pada PLC. Begitu kita start, M1 ini akan terhubung, ini normally open ya pada PLC, dia akan menyalakan ini timer. Ya. Timer dinyalakan langsung dia menghitung. Ya. Jadi di sini ada relay, timer, dan ini adalah key ya, key 1 ya. Kalau di PLC itu key 1 yang diwakili oleh lampu. Ya. Di mana pada waktu M1 ini masuk, ya ini normally open, kemudian dia nyambung, langsung lampu ini menyala. Ya, ini adalah bagian dari timer 1. Ya, dalam hal ini timer 4 ya, saya pakai T4. Sehingga selesai dia menghitung, dia akan langsung terputus.
Nah, jadi kita lihat bahwa begitu M1 menyala, lampu ini menyala. Setelah selesai menghitung, lampu ini mati. Ya, kemudian kita lanjutkan ke rangkaian kedua. Ini ya, di dalam PLC ini kita pakai M2. Ya, di mana M2 itu dinyalakan oleh timer sebelumnya. Ya, ini normally open. Jadi begitu timer ini selesai menghitung, maka dia akan nyambung. Ya, diingat-ingat, direview lagi yang di PLC. Sehingga pada waktu ini timer selesai menghitung, M2 ini menyala. Ya, pada waktu M2 menyala ini, dia langsung menyalakan timer. Ya, dia langsung hitung. Tetapi juga dia menyalakan lampu. Ya. Ini adalah bagian dari timer 2. Ya, kalau di PLC, dia dalam kondisi menyambung karena timernya belum selesai menghitung. Kalau dia selesai menghitung, baru timer ini baru dia mati. Ya, jadi waktu M2 menyala, langsung Q2 dalam hal ini lampu ini menyala. Selesai timer menghitung, lampu ini mati. Begitu juga dengan lampu yang ketiga. Ya, kemudian jangan lupa, ini timer yang kita yang terakhir adalah timer 6. Untuk siklus, ya, di dalam PLC selalu dikatakan masukkan timer yang terakhir, dalam hal ini timer 6, normally close di sini. Ya, sehingga terjadi siklus perputaran lampu 1, 2, 3 dia akan kembali ke lampu 1. Baik, kita lihat operasional kerjanya ya. M1 nyala, masuk, langsung lampu merah nyala. 3 detik, langsung hijau menyala. Ya, saya buat agak lama di sini supaya Anda bisa melihat bagaimana prosesnya. Ya. Baik, kita kembali langsung ke lampu 1. Timer menghitung. Nah, menghitung, menyalakan ini, 2, menghitung. Menyalakan relay ketiga, menghitung. Ya, dan dia kembali lagi ke atas. Ya, Anda jangan terkecoh dengan suara klik yang banyak ya pada waktu menyalakan T1. Itu mematikan ini semuanya. Nah, kita lihat ya, mematikan ya. Untuk siap dinyalakan kembali. Jadi itu prosesnya ya. Kalau 2 dan 3 kelihatan kliknya cuma 2 kali, tapi kalau 1 kelihatan banyak ya. Karena dia mematikan semuanya ini. Nah, sensasi ini tidak terlihat memang di PLC. Ya. Nah, di sini memang ada suatu sensasi bunyi, ya, klik itu menunjukkan peralatan kita itu aktif. Ya. Dan klik ini memang terdengar kalau peralatannya kebanyakan adalah analog ya. Fisiknya terlihat. Ya. Jadi relay kalau menyala kedengaran kliknya. Baik, saya kira itu ya. Nah, sekarang kita lihat bentuk sebenarnya dari ladder diagram ini. Ya, kita lihat di sini bentuk sebenarnya ada seperti ini. Ya, ini yang disebut dengan sistem cabling. Itu sebabnya kita bisa lihat secara fisik. Fisik dari R1 terlihat, fisik dari timer terlihat, fisik lampunya terlihat. Ya, yang disebut kalau kita mulai berbicara mengenai PLC ini disebut sebagai analog ya, terlihat gitu ya. Sedangkan di smart relay PLC itu tidak terlihat. Ya, jadi mereka ada di dalam bentuk elektronik ya, artinya dalam bentuk mungkin mikroprosesor ya. Ya meskipun nantinya ada juga hardware yang keluaran dari PLC itu yang berupa yang disebutkan mungkin switch analog dan sebagainya. Nah, ini diagram aslinya, mari kita lihat ya. Ini adalah diagram yang saya buat dulu, kemudian saya terjemahkan ke PLC tadi. Ya, kita start. Ya, merah dulu. Setelah 3 detik, kuning. Ya, setelah 3 detik, hijau. Ya, tolong direview kembali mengenai diagram ini. Ya, pernah kita diskusikan ya. Memang bentuknya agak berbeda, tetapi di sini saya ingin membandingkan ini dengan ladder diagram pada PLC. Ya. Jadi saya berharap bahwa dengan adanya diskusi ini, mereka yang ahli dalam bidangnya ya, dalam teknik mesin-mesin industri, ya,
yang bentuk ladder diagramnya seperti ini sudah bisa mengerti bahwa bentuknya sama kalau dia diterjemahkan ke PLC. Nah, saya kira itu. Nah, jadi saya berharap bahwa sekarang pandangan kita mulai mengenai PLC tidak terlalu takut ya kita untuk masuknya. Ya, saya kira demikian.